Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada acara ngobrol-ngobrol tentang politik dan negara bersama saya Andi Malarangen. Kali ini saya ingin berbicara tentang terminologi dalam politik di Indonesia yang berkenaan dengan konsep yang dulu disampaikan oleh Clifford Geertz, ahli antropologi dari Amerika Serikat dengan bukunya dengan penelitiannya yang sangat terkenal di Pare, Kediri, Jawa Timur yang menghasilkan konsep santri abangan priai. Dan kemudian konsep santri abangan ini kemudian melekat juga di dalam perkembangan politik di Indonesia sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Orde Lama ketika kita melakukan pemilu pertama, maka partai-partai digolongkan sebagai mana partai-partai santri, mana partai-partai abangan. Santri itu dalam tulisan Geertz pada waktu itu adalah jenis orang Jawa, ya. Walaupun nanti kemudian diperlakukan pada konsep Indonesia secara keseluruhan, yaitu orang Jawa yang taat beribadah, taat melakukan ritual-ritual rukun Islam lah. Sholat, puasa, zakat, bahkan naik haji dan sebagainya. Nah, kalau abangan dikategorikan sebagai orang yang tidak terlalu taat atau boleh dikata tidak melaksanakan ritual-ritual Islam, tapi lebih pada melakukan ritual-ritual mistis, kejawen atau kejawen. Ya. Walaupun mungkin saja secara nominal agamanya Islam, tapi tidak melakukan berbagai macam kewajiban syariat seorang Muslim. Tapi lebih pada itu tadi, kejawen. So, kemudian konsep santri abangan ini kemudian dimasukkan juga di dalam terminologi politik dengan tadi itu melabel partai-partai, mana partai abangan dan mana partai santri. Partai santri tentu saja adalah partai-partai Islam pada pemilu tahun 55 yang kita waktu itu ada Masyumi, ada NU misalnya. Kemudian sementara partai-partai yang dianggap abangan atau partai-partai yang pendukungnya mayoritas adalah kaum abangan. Itu misalnya PNI, PKI, dan kemudian juga partai-partai sosialis dan sebagainya. Nah, sehingga tipologi ini kemudian bukan hanya melekat pada zaman Orde Lama, masuk Orde Baru kemudian dilakukan fusi. Fusi ketika partai-partai sudah pemilu 71, partai-partai kemudian disederhanakan oleh pemerintahan Orde Baru menjadi 3 saja. Satu partai mewakili kelompok politik Islam, kaum santri lah. Sehingga yang maksudnya yaitulah jadi P3. Lalu dari nasionalis, nah ini kemudian abangan kemudian diasosiasikan dengan nasionalis. Nasionalisme bertambah dengan partai-partai minoritas, itulah jadi PDI. Lalu kemudian, ini Orde Baru mengkategorikan Golkar sebagai kategori sendiri yang dianggap non ideologis tapi lebih bersifat kekaryaan. Maka namanya bukan partai waktu itu, golongan karya. Tetapi kemudian ketika masuk era Orde Baru, masih saja kita lihat bahwa asosiasi antara mana partai santri, mana partai abangan, yang kemudian abangan ini berevolusi menjadi partai nasionalis. Kira-kira semacam itu. Sehingga dibuatkan dikotomi sedemikian itu. Walaupun bagi saya pertanyaannya adalah, apa benar dikotomi semacam itu? Apakah orang yang santri tidak bisa menjadi nasionalis? Dan apakah orang yang nasionalis tidak juga bisa menjalankan atau lebih istilahnya religius, tidak punya nilai-nilai religius, menjalankan perintah agamanya? Ini pertanyaan-pertanyaan besar, sama juga pertanyaan dan kritik, dan sudah banyak sekali kritik terhadap konsep Geertz itu sekarang ini. Karena ternyata tipologi abangan dan santri juga sekarang sudah blur.
masih bisa kita lihat tipologinya, tetapi orang-orang yang dikategorikan santri, ketua keluarga santri, juga bisa menjadi nasionalis. Sementara orang-orang yang dikategorikan sebagai abangan nasionalis, kemudian ternyata juga sholatnya bagus, puasa, Senin Kemis, dan bahkan naik haji, malah juga umroh setiap tahun misalnya. Sehingga di tengah masyarakat pun sebenarnya konsep abangan santri juga sudah blur. Artinya tidak terlalu jelas. Walaupun kemudian secara politik seringkali tadi abangan kemudian dijadikan berevolusi menjadi nasionalis. Seakan-akan orang nasionalis yang punya ide-ide nasionalisme tidak bisa jadi religius, tidak bisa tidak menjalankan tugas kewajibannya yang bersifat religiusitas pada agamanya masing-masing. Sebaliknya orang yang santri, yang religius seakan-akan tidak bisa menjadi nasionalis. Bagi saya itu sekarang ini tipologi semacam itu sudah menjadi absurd, sudah menjadi outdated. Seiring juga dengan kritik-kritik terhadap konsep GERS abangan santri priai. Karena itu juga seseorang sekarang ini tentu saja bisa sekaligus dia religius dan sekaligus dia juga nasionalis. Sekaligus dia nasionalis, kalau dia berangkat dari keluarga yang nasionalis, maka dia juga bisa menjadi religius. Religiusitas dan nasionalisme bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Nasionalisme dan religiusitas bisa menyatu dalam diri masing-masing orang. Itulah sebenarnya esensi. Karena itu kita tidak perlu mempertentangkan semacam itu, termasuk juga dalam sistem kepartaian di Indonesia, termasuk juga dalam politik. Kita masing-masing adalah bersaudara, punya pilihan-pilihan politik berbeda, yang mungkin saja kecenderungan kebijakan-kebijakannya bisa saja berbeda-beda, bisa juga sama. Karena itu lebih baik kita stay dengan Pancasila. Karena seorang Pancasilais pasti harus religius, sila pertama, dan juga pasti juga nasionalis, sila ketiga. Dan bersama-sama seluruh sila-sila Pancasila itu berada dalam diri kita masing-masing warga negara Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.